Nyanyian dalam seni baca puisi. Kadang-kadang dalam sebuah lomba baca puisi, ada seorang pembaca puisi yang menyanyi. Biasanya dilakukan sambil berjalan menuju ke atas panggung. Barangkali ia ingin menarik perhatian penonton. Namun, apakah hal tersebut akan berpengaruh terhadap penilaian? Tidak. Seorang juri baru akan menilai pembacaan puisi ketika pembaca puisi membaca judul. Lalu bagaimana seandainya nyanyian tersebut dilakukan justru setelah membaca judul? Nah, ini yang menjadi masalah. Misalnya begini. Seorang pembaca puisi akan membaca puisi berjudul Pahlawan Tak Dikenal, karya Toto Sudarto Bachtiar. Pahlawan Tak Dikenal, karya Toto Sudarto Bachtiar. Betapa hatiku takkan pilu, telah gugur pahlawanku. 10 tahun yang lalu dia terbaring, tapi bukan tidur sayang. Sebuah lubang peluru bundar di dadanya. Nah, ketika nyanyian tersebut dilakukan setelah membaca judul, seperti yang tadi saya katakan, itu akan menjadi masalah. Mengapa demikian? Karena itu sama dengan menambahkan sesuatu yang tidak ada dalam struktur puisi. Lalu bagaimana bila ada pembaca puisi yang menyanyikan kata-kata atau baris, atau bahkan beberapa baris dalam puisi tersebut, padahal konteksnya adalah seni baca puisi, bukan musikalisasi puisi. Nah, ini yang kadang-kadang menimbulkan pro dan kontra. Bagi yang tidak setuju akan berargumentasi bahwa kalau baca puisi, ya baca, tidak usah menyanyi. Bagi yang setuju akan berpendapat bahwa ini akan menambah keindahan. Nah, saudara, perlu dipahami bahwa nyanyian adalah aksentuasi dan ekspresi lagu baca. Bila memang baris yang dinyanyikan tersebut menambah nilai rasa, dapat menghanyutkan perasaan audiens, menyatu dengan nada dan suasana pembacaan, mengapa mesti dilarang? Misalnya begini, pada bait terakhir puisi Sutarji Kalsum Bakri yang berjudul Jembatan, tertulis, lalu tanpa tangis mereka menyanyi. Padamu negeri
air mata kami. Mungkin saja ada seorang pembaca puisi yang menyanyikannya menyerupai lagu Bagimu Negeri karya Kusbini, sehingga menjadi begini. Lalu tanpa tangis mereka menyanyi, padamu negeri air mata kami. Nah, lebih berasa bukan? Mungkin ada semacam kekhawatiran. Wah, yang menyanyikan pasti akan cenderung dimenangkan karena lebih menarik perhatian. Hal tersebut tidak perlu dikhawatirkan, saudara. Untuk dapat menyanyikan sebaris, dua baris, atau bahkan beberapa baris puisi, diperlukan tingkat kreativitas yang tinggi, kepekaan, dan latihan yang intensif, sehingga terjalin keharmonisan. Nada-nada dalam nyanyian tersebut sebagai jembatan rasa dan makna. Jika asal menyanyikan tanpa kepekaan, tanpa latihan yang intensif, hanya ingin bermain kemerduan suara, yang terjadi justru bisa disharmonis. Saudara, saya akan membacakan sebuah puisi karya Gunawan Muhammad berjudul Asmaradana. Ia dengar kepak sayap kelelawar dan guyur sisa hujan dari daun karena angin pada kemuning. Ia dengar resah kuda serta langkah pedati ketika langit bersih kembali menampakkan Bima Sakti yang jauh. Tapi di antara mereka berdua tidak ada yang berkata-kata. Lalu ia ucapkan perpisahan itu, kematian itu. Ia melihat peta, nasib, perjalanan, dan sebuah peperangan yang tak semuanya disebutkan. Lalu ia tahu perempuan itu tak akan menangis, sebab bila esok pagi pada rumput halaman ada tapak yang menjauh ke utara, ia tak akan mencatat yang telah lewat dan yang akan tiba, karena ia tak berani lagi. Anjasmara adikku, tinggallah seperti dulu. Bulan pun lamban dalam angin, abai dalam waktu. Lewat remang dan kunang-kunang, kau lupakan wajahku, ku lupakan wajahmu. Nah, apakah Anda merasakan sesuatu yang indah? Dan mengapa nyanyiannya seperti itu? Saudara, sebuah nyanyian kadang-kadang dimaksudkan untuk menunjukkan hubungan intertekstualitas. Nah, pada puisi Asmaradana ada hubungan intertekstualitas dengan sebuah tembang Jawa yang sangat populer. Judulnya sama, Asmaradana.
Anjasmara harimami Mas mirah kula warta tasih mutan wurung layon haning kutha Probolinggo prang tanding lan wuru Bisma karya mukti wong ayu pun kakang pamit palastro. Nah, puisi karya Gunawan Muhammad tersebut memang berinspirasi dari cerita rakyat Damarwulan Anjasmara pada cerita zaman Majapahit. Jadi, menambahkan nyanyian atau lagu dalam lomba baca puisi bisa bermasalah, sebab dapat merusak struktur puisi. Akan tetapi, menyanyikan atau melakukan kata-kata atau baris-baris puisi dalam lomba baca puisi mestinya tidak perlu dipermasalahkan. Hal ini harus dipandang sebagai eksplorasi estetis, penjelajahan keindahan tanpa merusak struktur puisi.